Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjing Nirwantari dengan NIM 1220279. Saya akan mempresentasikan laporan skripsi saya dengan judul Aplikasi Eksplorasi Kuliner Lokal Berbasis Mobile. Langsung saja, yang pertama adalah latar belakang dari aplikasi eksplorasi kuliner lokal berbasis mobile ini, yaitu kuliner salah satu bagian dari gaya hidup sehari-hari yang tidak bisa dipisahkan, dikarenakan setiap manusia membutuhkan makanan untuk dikonsumsi sehari-hari. Kuliner juga dapat diartikan sebagai hasil olahan berupa makanan atau minuman. Sulitnya masyarakat untuk mencari kuliner lokal karena keterbatasan informasi, kurangnya promosi, ambiguitas lokasi, dan keterbatasan waktu. Meskipun kuliner lokal memiliki keunikan dan kekayaan rasa yang tak tertandingi, seringkali sulit bagi masyarakat untuk menemukan dan mengeksplorasi berbagai hidangan lokal yang ada di sekitar mereka. Keuntungan dari aplikasi ini tidak hanya terbatas pada konsumen, tetapi juga memberikan dukungan kepada pelaku usaha kuliner lokal. Dengan meningkatkan popularitas mereka melalui platform online, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan mempertahankan keberlanjutan usaha kuliner tradisional. Ada juga identifikasi masalahnya, yaitu yang pertama, konsumen dan food blogger mungkin kesulitan menemukan serta merekomendasikan tempat-tempat kuliner lokal tersembunyi. Tidak adanya mekanisme kolaborasi antara keduanya dapat mengakibatkan kehilangan kesempatan bagi food blogger untuk memperluas audiens dan bagi konsumen sulit untuk menemukan tempat kuliner baru. Yang kedua, mengakibatkan potensi kehilangan peluang untuk meningkatkan popularitas warung kuliner lokal dan memperluas jangkauan bisnis mereka karena kurangnya informasi yang relevan dan terukur. Yang ketiga, kurangnya kesadaran tentang pentingnya konten visual dalam mempengaruhi minat dan kepercayaan konsumen terhadap rekomendasi kuliner dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan dari konsumen terhadap rekomendasi tersebut. Tanpa gambar atau video yang mendukung, konsumen mungkin sulit membayangkan pengalaman makan, mengurangi kepercayaan mereka pada rekomendasi kuliner. Ada juga tujuannya, yaitu yang pertama, membangun mekanisme kolaborasi antara konsumen dan food blogger untuk memudahkan penemuan dan rekomendasi tempat-tempat kuliner lokal tersembunyi. Hal ini akan membantu food blogger memperluas audiens mereka dan memberikan konsumen akses lebih mudah untuk menemukan pengalaman kuliner baru yang unik. Yang kedua, pentingnya memiliki data yang tepat dan dapat diukur dalam memahami dan meningkatkan popularitas bisnis kuliner lokal, serta untuk mendorong upaya dalam mengumpulkan informasi yang relevan dan terukur untuk mendukung pertumbuhan dan kesuksesan warung kuliner lokal. Yang ketiga, dapat mendorong pemilik usaha kuliner dan pengguna platform daring untuk menyertakan konten visual yang relevan dan menarik. Ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap rekomendasi kuliner dan mempromosikan pengalaman makan yang lebih memuaskan. Di sini terdapat roadmap penelitiannya juga. Di dalam roadmap penelitian ini terdapat review dari 5 jurnal yang telah direview. Yang pertama ada jurnal dari tahun 2019 dengan judul Potensi Wisata Kuliner di Indonesia. Penulisnya dari Noni Aji Sunario dengan masalah kurang luas atau terbatas pada identifikasi makanan khas yang sudah dikenal dengan menggunakan metode Dex Study. Dengan hasil, belum banyaknya peneliti di masa itu yang meneliti tentang bagaimana mengembangkan wisata kuliner di satu daerah. Yang kedua dari tahun 2019 dengan judul Strategi Pengembangan Makanan Tradisional Berbasis Teknologi Informasi sebagai Upaya Pelestarian Seni Kuliner Bali. Dengan penulis Cokorda Istri Raka Marsiti, Nima Suryani, Nimayan Suketi, dengan masalah terbatasnya sumber makanan berupa buku-buku resep, dengan menggunakan metode survei dan menggunakan teknik purposif, dengan hasil kualitas makanan pokok yang telah diuji melalui organoleptik diperoleh hasil dengan kategori baik. Yang ketiga dengan tahun 2021 dengan judul
pengaruh gaya hidup, harga, dan influencer terhadap keputusan pembelian di Rumah Makan Sei Sapi Surabaya dengan penulis Melawati Indra Pratiwi, Vinisika Dwijayati Pratika dengan masalah perubahan gaya hidup di mana masyarakat lebih senang dengan suatu hal yang lebih praktis dan cepat dengan metode menggunakan teknik purposive sampling. Dengan hasil meningkatkan minat pembeli di kalangan mahasiswa dapat meningkatkan pembelian karena dipengaruhi oleh beberapa faktor gaya hidup. Jurnal yang keempat dari tahun 2023 dengan judul Pengaruh Food Influencer dan Iklan Instagram terhadap Minat Beli Kuliner di Universitas PGRI Wiranegara dengan penulis Laila Amalia Nurus Sobak Numukindarti dengan masalah perkembangan promosi kuliner yang masih tidak menarik di sosial media menggunakan metode waterfall serta kuantitatif visual kooperatif dengan masalah pengaruh iklan yang menimbulkan minat beli kuliner. Jurnal yang kelima pada tahun 2023 dengan judul Implementasi Sosial Media Influencer terhadap Minat Beli Konsumen Pendekatan Digital Marketing dengan penulis Heni Handayani dengan masalah kurangnya minat pembeli karena kurangnya dalam mempromosikan kuliner menggunakan metode teknik purposive sampling dan hasil influencer dapat membantu minta beli terhadap konsumen. Di dalam roadmap penelitian di atas mengenai review jurnal bahwa dalam jurnal kedua, jurnal ini lebih spesifik membahas tentang laporan yang telah dibuat mengenai efektivitas promosi kuliner di media sosial dan review serta food blogger. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kelemahan dalam strategi promosi yang saat ini digunakan, serta dampaknya terhadap minat konsumen. Berdasarkan data yang dikumpulkan, jurnal ini menemukan bahwa promosi kuliner di media sosial masih kurang menarik perhatian audiens. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti konten yang tidak kreatif, kurangnya interaksi dengan pengikut, dan penggunaan media visual yang kurang menarik. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kualitas konten, penggunaan strategi pemasaran yang lebih interaktif, dan pemanfaatan visual yang lebih menarik untuk meningkatkan daya tarik promosi kuliner di media sosial. Analisis sistem, di sini ada beberapa analisis sistem. Yang pertama dan analis kebutuhan sistem, yang kedua analis fungsional sistem, analis non-fungsional sistem, analis masalah, dan analis dokumen, serta analis pengguna, analis teori, analis sistem yang sedang berjalan, dan evaluasi sistem. Yang pertama, analis kebutuhan sistem. Pada tahap ini akan dilakukan analis terhadap kebutuhan sistem berdasarkan masalah yang ada dari hasil analis, yaitu ada masalah dengan solusinya. Di sini ada analis fungsional sistem. Analis fungsional sistem ini adalah analis yang berisi proses-proses apa saja yang nantinya akan dilakukan oleh sistem. Yang ketiga, analis non-fungsional sistem. Aplikasi eksplorasi lokas berbasis mobil ini melibatkan aspek-aspek yang tidak langsung berkaitan dengan fungsi utama aplikasi tetapi sangat penting untuk keberhasilan, kenyamanan, dan kepuasan pengguna, yaitu adanya kinerja performance, stabilitas, keamanan, serta kegunaan. Terus yang keempat ada analis masalah. Analis masalah pada aplikasi eksplorasi kuliner lokal berbasis mobile ini adalah ketersediaan dan konektivitas data. Pengguna di daerah dengan koneksi internet yang lemah mungkin mengalami kesulitan dengan mengakses aplikasi, serta keamanan dan privasi karena khawatir tentang keamanan data pribadi termasuk lokasi dan preferensi, serta pengalaman pengguna UX, desain, dan navigasi aplikasi yang tidak intuitif dapat menyebabkan fungsi frustasi pengguna dan penurunan penggunaan. Di sini ada analis dokumen. Analis dokumen sendiri yang sedang berjalan menjelaskan tentang dokumen yang digunakan dalam proses alur rancangan aplikasi eksplorasi kuliner lokal berbasis mobile ini, yaitu ada dokumen spesifikasi kebutuhan, desain sistem, pengembangan, pengujian, keamanan, dan privasi. Ada juga analis pengguna, yaitu analis pengguna sistem bertujuan untuk mengetahui siapa saja pengguna yang berpotensi menggunakan aplikasi sehingga dapat diketahui tingkat pengalaman dan pemahaman penggunaan aplikasi.
yaitu ada blogger. Target user untuk fitur blogger adalah influencer atau food enthusiast yang senang berbagi. Mengenamakan blogger dapat melakukan. Yang pertama, mengupload informasi mengenai restoran. Yang kedua, melakukan review atau membuat blog pada restoran yang telah dikunjungi. Yang ketujuh, ada analis teori. Sebelum membuat sebuah perancangan sistem, penulis perlu melakukan analisis teori yang akan digunakan dalam penelitian. Yang kedelapan, ada analisis sistem yang sedang berjalan. Analisis sistem yang sedang berjalan pada aplikasi eksplorasi kuliner lokal berbasis mobile ini melibatkan evaluasi dan pemantauan berbagai aspek aplikasi selama tahap pengembangan. Dengan analisis yang sedang berjalan ini, dapat terus memperbaiki dan mengoptimalkan aplikasi, memastikan aplikasi tetap relevan, aman, dan memberikan nilai tinggi bagi pengguna dan pemilik bisnis. Yang terakhir, yang kesembilan, ada evaluasi sistem. Dari hasil analisis sebelumnya, berikut merupakan evaluasi sistem yang sedang berjalan, yaitu ada kelebihan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman threats karena menggunakan analisis SWOT. Di sini ada analisis sistem dari flowchart blogger makanan. Di sini ada start. Cek restoran yang akan direview, kalau belum atau sudah adanya. Yang garis merah berarti belum melakukan review atau input data restoran dan hasil review, sedangkan yang garis hijau, yes, karena sudah melakukan input dan review. Serta menyimpan data restoran dan review, pengguna memberikan komentar selesai. Perancangan sistem. Di sini ada metodologi perancangan. Perancangan sistem aplikasi ini berfokus pada menciptakan nilai bagi pengguna dan bisnis, memastikan bahwa aplikasi tidak hanya berguna, tetapi juga menyenangkan untuk digunakan. Menurut George M. Scott, desain sistem menentukan bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan apa yang mesti diselesaikan. Tahap ini menyangkut mengkonfigurasikan dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem, sehingga setelah instalasi dari sistem akan benar-benar memuaskan rancang bangun yang telah ditetapkan pada akhir tahap analisis sistem. Maka perancangan sistem informasi merupakan pengembangan sistem baru dari sistem lama yang ada. Perancangan bertujuan agar dalam pembuatannya dapat berjalan secara sistematis, terstruktur, dan rapi sehingga hasil program berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, serta kemampuan program dan kemudahan yang dapat dipahami pengguna dalam tampilan grafis, serta berbagai aspek-aspek yang harus diperhatikan untuk pengembangan di masa depan. Di sini ada perancangan sistem prosedural berikut use case aplikasi eksplorasi kuliner lokal berbasis mobile. Di sini ada user, food blogger, dan admin. User melakukan login, melakukan pencarian restoran, serta ruang diskusi, dan food blogger melakukan review, menambahkan gambar dan lokasi, menambahkan video. Di sini ada admin. Admin memanage data restoran, memanage data user. Di sini juga ada struktur proses. Ada start untuk user membuka aplikasi, lalu login, lalu membuka halaman utama, ada cari restoran, lihat hasil pencarian, pilih restoran atau makanan, halaman detail, lihat deskripsi, ruang diskusi, lihat atau tambah review. Serta di sebelahnya ada tambah lokasi baru, formulir tambah lokasi, kirim data lokasi, konfirmasi lokasi. Di sini ada perancangan antarmuka. Yang pertama ada tampilan login dan pendaftaran. Login menggunakan Google Firebase, yaitu menggunakan Google Out. Di sini ada tampilan pencarian dan menambahkan restoran. Yang ketiga ada tampilan deskripsi dan ruang diskusi. Yang keempat ada tampilan lokasi dan review. Yang kelima ada tampilan tanpa video dan logout. Di sini ada juga implementasi dan pengujian sistem. Yang pertama ada penggunaan program atau aplikasi dari tampilan login dan pendaftaran. Yang kedua, ada tampilan pencarian dan menambahkan restoran. Yang ketiga, tampilan deskripsi dan ruang diskusi. Yang keempat, tampilan lokasi dan review. Yang kelima, tampilan tanpa video dan logout. Lalu di sini ada penutup.
Yang pertama, kesimpulan. Kesimpulan yaitu ada tiga. Yang pertama, dengan adanya sistem aplikasi ini memudahkan pengguna untuk menemukan tempat-tempat kuliner lokal, dan yang unik melalui rekomendasi yang diberikan oleh food blogger dengan terus melakukan pengembangan dan peningkatan fitur. Aplikasi ini memiliki potensi besar untuk menjadi platform utama dalam dunia kuliner lokal. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa kolaborasi yang efektif antara konsumen dan food blogger dapat menciptakan ekosistem kuliner yang dinamis dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Yang kedua, aplikasi eksplorasi kuliner lokal berbasis mobile yang dikembangkan dalam penelitian ini telah menunjukkan bagaimana pengumpulan dan analisis data yang relevan dapat mendukung pertumbuhan dan kesuksesan restoran atau warung kuliner lokal. Dengan memanfaatkan data ini, pemilik bisnis dapat merumuskan strategi yang lebih baik, meningkatkan kualitas layanan, dan mencapai kesuksesan yang lebih besar di pasar kuliner yang kompetitif. Yang ketiga, dengan mendorong pemilik usaha kuliner dan pengguna platform untuk menyertakan konten visual, aplikasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas informasi yang tersedia, tetapi juga menciptakan ekosistem kuliner yang lebih interaktif dan terpercaya. Konten visual yang berkualitas tinggi merupakan alat yang efektif dalam promosi bisnis kuliner dan membangun hubungan yang lebih baik antara konsumen dan penyedia layanan. Di sini ada juga saran. Saran terdapat tiga. Yang pertama, tambahkan konten interaktif seperti video resep dan cerita di balik kuliner untuk meningkatkan keterlibatan pengguna. Yang kedua, pastikan bahwa data pengguna aman dengan menerapkan inskripsi dan protokol keamanan yang kuat. Transparansi mengenai kebijakan privasi juga penting untuk membangun kepercayaan pengguna. Yang ketiga, menyediakan informasi lengkap tentang setiap tempat kuliner termasuk menu, jam buka, alamat, dan kontak. Terima kasih. Sekian penjelasan atau presentasi laporan skripsi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.